Pada tahun 1978, dua wanita hamil yang akan melahirkan memasuki Hardy Memorial Hospital di pedesaan Wauchula, Florida. Seorang wanita bernama Barbara Mays telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan kondisi jantung yang parah, tepatnya tanggal 29 November tahun 1978, dan seorang perempuan lainnya bernama Regina Twigg telah melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, tepatnya tanggal 2 Desember tahun 1978. Bayi sehat Regina Twigg diberikan kepada Barbara dan Bob Mays yang membesarkannya sebagai putri mereka. Ia diberi nama Kimberly Mays, sedangkan anak kandung Barbara yang memiliki penyakit jantung telah diberikan kepada Regina Twigg dan Ernest Twigg serta diberi nama Arlena. Selama 9 tahun, Arlena dan Kimberly atau biasa disapa Kim tumbuh di rumah masing-masing. Kim telah dibesarkan sebagai anak tunggal dan Arlena dengan 7 saudara laki-laki dan perempuannya. Akhirnya diputuskan bahwa Arlena yang memiliki kelainan jantung bawaan itu perlu menjalani operasi jantung terbuka. Dia selamat dari operasi, tetapi meninggal karena komplikasi segera setelah operasi itu dilakukan. Kala itu, ia masih berumur 9 tahun. Regina mengatakan, ketika Arlena pertama kali meninggal dunia, saya sangat berduka. Kami masih hidup dengan rasa sakit itu. Kami masih hidup dengan kehilangan. Kami masih berduka sampai hari ini. Dia adalah anak kecil yang paling manis dan paling berharga yang pernah kami kenal sepanjang hidup kami, ujar Regina Twigg tentang Arlena. Saudara perempuan Arlena yang bernama Irisa Rollins mengatakan, saya merasa seperti saya telah mati bersamanya. Dia sangat suka sekali menggambar. Dia menyukai boneka, hal-hal yang khas gadis kecil sukai. Sedangkan Gina Twigg yang merupakan adik Arlena mengatakan, dia akan keluar bersama kami, tapi dia tidak bisa keluar dalam cuaca yang panas. Dia tidak bisa lari bersama kami. Saya ingat bersepeda saat kecil, dan dia tidak pernah bersama kami selama kegiatan bersepeda itu. Dia tidak bisa melakukan hal itu. Keluarganya mengetahui bahwa Arlena mungkin bukan anak biologis mereka ketika tes yang dilakukan sebelum operasi yang menunjukkan bahwa dia memiliki golongan darah yang berbeda dari salah satu orang tuanya. Tes genetik kemudian mengkonfirmasi bahwa Arlena bukanlah anak yang dilahirkan oleh Regina Twigg. Irisa Rollins, anak tertua Twigg, mengatakan, saya sangat terkejut, tapi dia adalah saudara perempuan saya, jadi tidak masalah bagi saya. Setelah kematian Arlena, Regina dan Ernest Twigg mulai mencari putri kandung mereka. Dalam beberapa minggu, mereka mengetahui bahwa Kim Mays dan Arlena Twigg adalah satu-satunya 2 bayi kulit putih yang lahir di Hardy Memorial pada minggu yang sama. Barbara Mays, ibu yang mengasuh Kim, ternyata telah meninggal dunia karena kanker ketika Kim baru berusia 2 tahun lebih, dan sang suamilah Bob Mays yang menyampaikan kabar tentang pertukaran itu ke Kimberly yang saat itu berusia 9 tahun. Bob yang selalu dia kenal sebagai ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Kim mungkin bukan putri kandungnya. Kala itu, Bob menyuruh Kim duduk dan berkata, lihatlah, ada keluarga lain. Gadis kecil mereka telah meninggal. Darahnya tidak cocok dengan darah mereka. Kamu adalah satu-satunya bayi kulit putih yang lahir di rumah sakit Hardy Memorial, dan mereka menemukanmu melalui seorang detektif. Saya hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tetap putriku. Aku mencintaimu, tidak peduli tes apa yang akan dilakukan kepadamu. Tetapi kamu harus mengikuti tes darah itu. Kisah pertukaran bayi ini heboh pada tahun 1988 silam dan telah menyebabkan sensasi media. Pada awalnya, Bob Mays menolak pengujian genetik pada Kim, tetapi akhirnya dia setuju untuk tes genetik yang menentukan bahwa Arlena dan Kim telah pulang dengan orang tua yang salah. Regina Twigg berpikir pertukaran itu disengaja dan bahwa Bob dan Barbara Mays atau mungkin orang tua Barbara ikut terlibat di dalamnya. Diketahui, orang tua Barbara Mays sekarang sudah meninggal dunia. Bob Mays mengatakan dia sungguh tidak tahu menahu tentang hal itu. Pengacara Bob Mays mengatakan bahwa kliennya
telah lulus tes pendeteksi kebohongan. Regina Twigg dan suaminya percaya bahwa Dr. Ernest Palmer, seorang praktisi kesehatan keluarga di rumah sakit, memerintahkan perawat atau pembantu perawat untuk mengganti pita identitas bayinya. Dia sangat yakin staf medis di balik pertukaran tersebut merasa kasihan pada Barbara Mice karena dia telah berusaha untuk memiliki bayi selama bertahun-tahun lamanya dan kemudian melahirkan bayi yang diperkirakan dokter tidak akan berumur panjang. Sementara Regina Twigg sudah memiliki 5 anak pada saat itu. Regina mengatakan, mereka memberi saya bayi yang sakit dan memberi Barbara bayi yang sehat. Orang tua Barbara Mice ingin dia memiliki bayi yang sehat. Saat itu, mereka yakin bahwa bayinya akan meninggal dunia. Setelah pertukaran bayi itu terungkap, kedua keluarga itu akhirnya menggugat rumah sakit tersebut dan kemudian mereka diberikan uang kompensasi jutaan dolar. Sebuah laporan surat kabar pada saat itu mengatakan, rumah sakit tidak mengakui kesalahan apapun dalam kasus ini. Regina Twigg diketahui adalah seorang guru sekolah yang dibesarkan di panti asuhan dan kemudian diadopsi oleh sebuah keluarga yang katanya sangat kasar. Ia meminta haknya untuk bertemu Kimberly dan mengembangkan hubungan dengannya. Regina mengatakan, Bob Mice tidak ingin kami dalam hidupnya atau kami memiliki hubungan apapun dengan Kimberly. Kami disuruhnya pergi. Kami dikatakan telah mengganggu kehidupan mereka. Darlena Mice, istri ketiga Bob Mice, mengatakan bahwa Bob adalah seorang ayah yang penuh perhatian, yang mencintai Kimberly dan merasa bahwa keluarganya telah dipertaruhkan dengan adanya masalah pertukaran ini. Bob Mice mengatakan dalam wawancara pada saat itu bahwa dia juga prihatin tentang dampak emosional yang terjadi pada Kim akibat kunjungan dari orang tua kandungnya pada saat itu. Bob berkomitmen untuk melakukan apapun yang terbaik untuk anaknya Kimberly. Kim mungkin bukan putri kandung Bob, tetapi dalam arti lain, dia adalah putrinya dan melindunginya serta menjaganya agar tetap dekat. Diketahui, Kim Mice dan kedua orang tua kandungnya telah melakukan 5 kali kunjungan bersama yang sempat divideokan dan pada saat itu menunjukkan Kim tertawa dan memeluk saudara-saudaranya. Setelah kunjungan kelima pada Oktober tahun 1980 itu, Bob Mice membatalkan kunjungan berikutnya. Dia berkata bahwa ia melihat Kim menderita dan sikapnya di rumah itu kepada Bob dan Darlena telah memburuk. Regina Twigg kemudian pergi ke pengadilan untuk bisa mendapatkan hak kunjungan terhadap Kimberly, anak kandungnya. Ia mencoba berbagai strategi hukum. Pada musim panas tahun 1993, Kim yang pada saat itu berusia 14 tahun telah mengajukan petisi kepada hakim negara bagian untuk perpisahan yang sah dari orang tua kandungnya dengan maksud untuk menolak hak kunjungan mereka terhadap Kim dan akhirnya dia pun menang. Yang baru-baru ini diwawancarai pada tahun 2019 mengatakan dia tidak sepenuhnya memahami dampak dari keputusan besar tersebut pada saat itu. Kala itu, ia ingin tahu tentang orang tua biologisnya. Kim mengatakan bahwa ia melakukan kesalahan dan ia menyesal berpisah dengan orang tua kandungnya. Kimberly Mice mengatakan dalam sebuah wawancara di tahun 2019 bahwa dia tidak pernah dekat dengan Regina Twigg, ibu kandung yang diajak berpisah resmi secara hukum, tepatnya tahun 1993 silam. Pada bulan November tahun 1993, Patsy Webb, seorang asisten perawat dari rumah sakit tempat bayi tersebut ditukar, mengatakan dan ia mengklaim bahwa Dr. Palmer telah menyuruhnya untuk mengganti gelang identitas bayi. Saat itu, dia menolak untuk melakukannya, tetapi akhirnya ia melakukan tindakan tersebut dan mengatakan kepada dokter bahwa dia akan tetap diam dengan hal itu. Patsy kala itu sangat takut. Dia takut kehilangan pekerjaan dan asuransi kesehatan jika dia angkat bicara kala itu.
Patsy pun akhirnya memutuskan untuk membongkar rahasia besar itu karena dia sedang sakit keras. Putra Patsy bernama James Webb mengatakan bahwa ibunya hanya ingin membersihkan hati nuraninya sebelum dia meninggal dunia. Patsy juga berkata kepada putranya bahwa ada 2-3 orang yang terlibat dalam pertukaran gelang identitas bayi kala itu. Regina Twigg mengatakan dia telah diberitahu ketika dia pertama kali menemukan Kim dan bahwa undang-undang pembatasan telah habis untuk mengajukan tuntutan pidana. Adapun Kim Mace dengan lika-liku masa kecil yang mengejutkan dan sangat emosional telah membebani dirinya sendiri. Ia merasa tidak benar-benar memiliki seorang ibu saat ia tumbuh dewasa. Dari situlah timbul kebingungan kepada dirinya. 6 bulan setelah kematian Barbara Mace, Bob Mace akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Cindy Tanner, seorang resepsionis di pusat kanker rumah sakit. Kim mengatakan dia percaya Tanner adalah ibunya sampai dia berusia 6 tahun kala itu. Bob bercerita kepada Kim tentang Barbara yang telah tiada kepadanya dan menyampaikan bahwa Tanner sebenarnya adalah ibu tirinya. Saat itu, Kim benar-benar merasa memiliki masa kecil yang sulit. Bob Mace dan Tanner akhirnya bercerai setelah 7 tahun bersama dan kemudian dia menikah lagi dengan Darlena pada tahun 1990. Kim berkata bahwa pria yang membesarkannya yaitu Bob Mace sangat mengontrol dan kemudian ia kabur dari rumah beberapa kali. Ketika Kim berusia 15 tahun, dia sempat tinggal di penampungan dan kemudian meminta untuk tinggal bersama dengan ibu kandungnya yakni Regina Twigg yang nyatanya telah ia minta sendiri di pengadilan untuk secara resmi berpisah dari ibu dan ayah yang merupakan darah dagingnya sendiri beberapa bulan sebelumnya. Kim mengatakan bahwa ia mengalami banyak emosi, jadi dia lari dan tinggal di rumah Regina. Rupanya di sana pun Kim juga tidak bertahan lama. Ia hanya tinggal di rumah ibu kandungnya itu hampir 1,5 tahun hingga 2 tahun lamanya. Kim kemudian meninggalkan kedua orang tua kandungnya 2 minggu sebelum dia berusia 18 tahun. Kemudian Kim menikah dengan suami pertamanya dan mereka memiliki seorang putra bersama. Dia berkata bahwa dia terus mengalami kesulitan hingga masa dewasanya. Dia dan suami pertamanya bercerai dan putra mereka sekarang sudah dewasa, dibesarkan oleh mantan suaminya dan keluarganya. Kim mengatakan, "Saya muda, saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Saya tidak tahu bagaimana cara mengambil anak yang menangis dan saya membuat kesalahan dalam hidup saya yang tidak dapat saya batalkan. Tapi saya tahu dia akan diperhatikan dan dicintai dan hanya itu yang saya inginkan untuknya." Sekarang Kim telah menikah lagi dan ia memiliki 5 anak tambahan. Hubungan antara Kim Mace dan 2 sosok ibunya yang masih hidup, Darlena Mace dan Regina Twigg, tetap tegang dan tidak bisa saling berhubungan. Bob Mace diketahui telah meninggal dunia, tepatnya tahun 2012 yang lalu. Kim tidak berhubungan dengan mereka selama beberapa waktu sebelum kematiannya. Namun, Kim Mace mengatakan ketika dia berhubungan dengan Darlena, ibu tirinya itu sangat baik kepadanya. Pada saat ini, Kim terasing dari semua anggota keluarga Twigg, termasuk ibunya Regina Twigg. Saya merasa kasihan bagi kedua belah pihak, baik itu Twigg dan semua orang yang terlibat, kata Kim. Arlena telah meninggal dunia dan kemudian mereka mencurahkan segalanya untuk bisa menemukan saya. Jadi mereka telah melalui banyak hal. Saya tidak pernah dekat dengan Regina, tapi aku tahu dia memiliki hati yang baik. Dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Regina Twigg sekarang bercerai dari Ernest Twigg. Ia menikah lagi dan kemudian mengikuti kecintaannya pada musik sebagai penyanyi dan penulis lagu. Dia mengatakan sangat sulit untuk menjalin hubungan dengan putri kandungnya, Kim Mace. Regina mengatakan, "Saya akan mengatakan kepada Kim bahwa saya berharap hidup akan menjadi positif untuknya dan baik untuknya. Saya akan selalu mencintainya, terlepas dari rasa sakit yang terjadi di masa lalu. Seperti yang dikatakan, kamu meletakkan satu kaki di depan yang lain dan teruskan saja." Kim Mace mengatakan dia juga merasa kasihan pada Arlena tentang apa yang dialaminya.
Dia anak yang manis dan banyak hal baik yang Kim dengar tentangnya. Andai sekarang dia masih hidup, tentu umurnya sudah 40 tahunan. Ketika ditanya siapa yang Kim anggap sebagai ibunya sekarang, Kim berkata, "Aku benar-benar merasa tidak memilikinya. Aku telah mencoba untuk tidak memikirkan masa lalu. Aku mencoba untuk tidak marah, dan aku mencoba untuk bergerak maju sebaik mungkin." Zoya Tuganova yang saat itu berusia 39 tahun menjalani proses persalinan secara sesar di sebuah rumah sakit di Chelyabinsk, Uni Soviet. Sekarang telah berubah nama menjadi Rusia. Ini adalah proses kelahiran anaknya yang ketiga. Prosesnya sangat traumatis. Zoya merasa ada masalah dalam proses kelahiran anaknya kali ini. Ia juga merasakan bahwa petugas medis saat itu telah mengabaikannya. Zoya menambahkan, "Saya tidak suka cara dokter memperlakukan saya sejak awal. Saya mendatangi mereka, memberitahu mereka bahwa ketuban saya belum pecah, tetapi mereka tidak memperhatikan saya. Lalu mereka menyuntikkan saya dengan sesuatu dan melupakan saya lagi. Saya tidak akan pernah melupakan nama keluarga dokter kandungan itu." Kemudian seorang pria pun datang. Seorang dokter yang tubuhnya agak berbulu. Dia mendorong perut saya dengan sangat keras. Pada saat itu, ternyata Zoya tidak suka dengan perlakuan dari sang dokter. Kala itu, Zoya diberikan kesempatan untuk melihat putrinya hanya beberapa menit saja. Tetapi, ia sangat ingat bahwa bayinya itu memiliki kulit yang cerah dan rambut yang cerah. Bayi itu dilahirkannya pada tanggal 29 Januari tahun 1987. Kemudian, bayi itu dibawa pergi darinya. Tak lama setelah itu, Zoya memiliki kesempatan lagi untuk bertemu sang bayi. Dan ketika dia melihat bayinya, dia sangat kaget karena sang bayi itu berambut hitam. Perawakan bayinya tak seperti yang pertama ia lihat. Kulitnya kali ini agak gelap. Sementara di hari yang sama, seorang perempuan bernama Elvira Tuliginova dari etnis Bashkir ternyata juga melahirkan anak perempuan yang berkulit agak gelap. Namun takdir menentukan lain, karena keteledoran rumah sakit diduga saat itu bayi Zoya tertukar. Ia membawa pulang anak dari Elvira, dan sebaliknya Elvira membawa pulang bayi dari Zoya. Zoya sangat yakin bahwa bayi yang diberikan kepadanya bukanlah anak kandungnya. Ia mengatakan, "Aku berteriak dan bersumpah, tapi dokter menegaskan bahwa aku mengalami halusinasi. Dokter bahkan mengancam akan membawaku ke seorang psikiater," tambahnya. Dikarenakan pada saat itu Zoya bekerja di sebuah perusahaan perkereta-apian yang cukup bergengsi, pemeriksaan mental diyakininya akan menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. Akhirnya dengan pasrah, Zoya menerima nasib dengan membesarkan seorang anak yang diduga adalah anak Elvira yang ia beri nama Katya. Meskipun Katya diyakininya bukan sebagai anak kandungnya sendiri, tapi ia sangat menyayangi Katya seperti anaknya sendiri. Ia benar-benar menuangkan cinta dan kasih sayangnya untuk Katya, sang putri. Zoya pun mengenang dan mengatakan, "Kukatakan pada tenaga medis waktu itu, aku tidak mungkin melahirkan bayi berkulit gelap. Suamiku secara etnis adalah etnis Tatar, tapi dia kulitnya putih," kenang Zoya. Namun hasil tes DNA yang dilakukan beberapa tahun belakangan membuktikan Zoya membawa pulang bayi yang salah.
Bahkan ketika dia menuangkan cinta pada Katia yang ternyata sakit-sakitan selama hidupnya, ia tetap tidak pernah berhenti bertanya-tanya tentang bayi yang dia rasakan adalah putri kandungnya yang hilang. Sekarang, ia berusia 69 tahun. Baru-baru ini, ia diganggu oleh perasaan bahwa dia harus mencoba dan menemukan anak yang dia yakini telah diambil darinya. Zoya mengatakan bahwa ia tentu saja menganggap Katia sebagai putrinya sendiri, tetapi pikirannya untuk mencari tahu tentang putri kandungnya yang telah lama hilang dan kini juga telah dewasa tidak pernah hilang dari pikirannya, membuat keraguannya semakin kuat. Akhirnya, kisah ini pun dibongkar oleh Katia yang saat itu telah menempuh pendidikan di universitas dan ia setuju untuk berperan sebagai detektif dan memeriksa keyakinan ibunya tentang pertukaran bayi kala itu yang sungguh telah membuat hati sang ibu dirundung rasa sedih bertahun-tahun lamanya. Zoya sekarang tinggal di Magnitogorsk. Ia ingat betul nama seorang wanita lain di rumah sakit bersalin Chelyabinsk yang seperti dia melahirkan melalui operasi sesar juga, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1987 silam. Sekarang, dibantu oleh Katia, Zoya mencoba melacak keberadaan putri kandungnya yang tertukar sejak 30 tahun silam. Zoya mengatakan, "Katia melihat aku menderita. Ia menawarkan bantuan untuk bisa menemukan putriku. Untung aku ingat nama keluarga perempuan itu. Begitulah cara kami menemukan darah dagingku." Zoya akhirnya menemukan putri kandungnya itu dibesarkan oleh keluarga miskin di desa Kirzahakul. Elvira, yang selama ini membesarkan anak kandungnya yang diberi nama oleh mereka Lucia, telah meninggal dunia karena menjadi seorang pemabuk. Sementara ayah Lucia dipenjara karena membunuh seorang tetangga di desanya. Menurut Zoya, ayah Lucia juga merasa heran dengan penampilan fisik putrinya yang sama sekali tidak sama dengan dirinya dan anggota keluarga lainnya yang berkulit gelap. Karena itu, ayah Lucia menuduh Elvira telah berselingkuh. Dia bahkan membunuh seorang tetangga yang dicurigai telah berselingkuh dengan istrinya hingga melahirkan Lucia. Dikarenakan ayahnya dipenjara dan ibunya telah meninggal dunia, Lucia dan saudara-saudaranya tinggal di panti asuhan. Ketika pertama kali melihat Lucia, Zoya langsung mengenalinya. Lucia selama ini dibesarkan oleh etnis Bashkir sebagai seorang muslim. Zoya berkata, "Begitu aku melihat Lucia, aku menyadari kemiripannya. Semua anak saya berbadan tegap, sedangkan Katia rapuh. Selain itu, Katia juga sering sakit-sakitan selama ini. Diketahui, nenek kandung Katia juga memiliki penyakit sepertinya. Neneknya itu diketahui telah meninggal dunia karena masalah jantung." Zoya mengatakan, Katia dibesarkan oleh keluarganya yang ortodoks, sementara Lucia adalah muslim dan cukup beriman. Lucia saat ini masih berjuang untuk bertahan. Kala itu, dia tinggal di sebuah rumah gubuk mencoba untuk membesarkan anak-anaknya dengan bantuan negara. Menurut Zoya, kemiskinan telah menjadikan putri kandungnya itu menjadi sosok yang pendiam dan sederhana. Zoya mengatakan, Lucia pada saat lahir sangatlah sehat, tapi karena kehidupannya yang keras, dia menjadi perempuan yang tertinggal dan tidak punya pendidikan yang bagus. Nasib Lucia sangat berbeda dengan Katia yang mendapatkan cinta dan bimbingan dari Zoya. Katia menjadi anak yang terdidik dan pintar. Bahkan, ia sudah bisa membaca sejak usia 2 tahun. Sekarang Katia sedikit cemburu, tetapi saya mengatakan kepadanya, "Putriku, kami telah menyayangimu selama 30 tahun dengan ayahmu. Lalu, mengapa kamu tersinggung?" Faktanya, Katia mengerti segalanya. Seperti Zoya, dia bekerja di perkereta-apian Rusia dan telah menyelesaikan pendidikannya. Selama masa kecilnya, ternyata Katia telah berulang kali mengalami masalah medis, tetapi Zoya dan suaminya memastikan
bahwa dia dibawa ke dokter yang baik dan dibawa dalam perjalanan untuk menghirup udara pegunungan yang jernih guna membantunya pulih. Setelah Katia mendengar tentang kondisi di mana Lucia tinggal, dia berkata kepada Zoya, "Bu, jika aku berada di keluarga itu, aku mungkin tidak akan selamat dengan penyakitku. Siapa yang akan menjagaku? Aku mungkin sudah lama meninggal." Katia baru-baru ini memposting di akun media sosialnya tentang perasaan dan pemahamannya tentang keluarga saudaranya. Dia yakin bahwa trauma yang disebabkan oleh ibu kandungnya yang telah membawa pulang seorang anak yang tidak terlihat seperti ayahnya adalah penyebab kengerian yang terungkap. Katia mengatakan, pada awalnya, Lucia, gadis yang ditukar dengan saya, bukan dari keluarga pecandu alkohol dan pengangguran, tapi mereka merupakan keluarga desa biasa dengan penghasilan yang cukup lumayan. Mereka memiliki ternak, transportasi, semua yang mereka butuhkan yang ada di rumah itu. Mengenai kualitas pribadi orang tua kandung saya, ibu bahkan seorang wakil di desanya. Kemudian, setelah pindah ke desa lain, dia bekerja sebagai pemerah susu dan memiliki reputasi yang baik di sana. Mungkin ayah tidak semuanya positif, tetapi pada saat yang sama, dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Semuanya mulai berantakan ketika pertukaran ini terjadi. Munculnya seorang gadis berpenampilan Slavia dalam keluarga Bashkir menyebabkan banyak gosip dan tuduhan di desa itu. Kemudian, ketika ayah dimasukkan ke dalam penjara, ibu berada di bawah tekanan yang lebih besar dari tetangga. Dia tidak bisa menghadapinya dan akhirnya mulai minum. Zoya sekarang menuntut kompensasi dan ganti rugi atas kesalahan pihak rumah sakit, dan Katia sendiri sangat ingin bahwa Lucia menjadi penerima manfaat itu dengan jelas. Ia mengatakan, "Saya ingin aksen dalam cerita ini diperbaiki. Kompensasi moral atas apa yang terjadi harus dibayarkan kepada ibuku dan Lucia." Lucia mengatakan, "Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Juga harus dibahas mengapa anak-anak tidak diberi akomodasi yang layak setelah meninggalkan panti asuhan seperti yang diramalkan oleh undang-undang. Tidak diragukan lagi, setiap orang yang terlibat dalam situasi yang memalukan ini haruslah dihukum." Selain itu, Zoya juga menuntut kompensasi dan ganti rugi atas keteledoran yang dilakukan oleh dokter dan pihak rumah sakit. Dia ingin Katia dan Lucia menjadi penerima kompensasi dan ganti rugi tersebut. Zoya mengatakan, "Aku percaya ini adalah kejahatan yang nyata. Aku masih ingat nama belakang dokter kandungan tersebut dan tanggal lahirnya. Jadi aku harap orang-orang yang bersalah akan bertanggung jawab dalam hal ini." Gadis ini bernama Adriani Iwani. Ia biasa dipanggil Ani. Dan ini adalah saudara kembarnya bernama Adriana Iwani, atau yang lebih akrab disapa Ana. Gadis kembar ini lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 2001. Ibunya diketahui bernama Siti Aminah dan sang ayah bernama Ibni Yanin Muhammad Saleh. Diketahui beliau telah meninggal dunia pada tahun 2009. Ana dan Ani diketahui dilahirkan sebagai kembar tidak identik. Pada saat ini, keduanya sudah beranjak dewasa dengan usia 20 tahun. Gadis kembar ini adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Pada suatu hari,
ketika Ani mengikuti camp motivasi di suatu forum, ia bertemu dengan siswa dari sekolah lainnya yang mengatakan bahwa ia sangat mirip sekali dengan temannya yang bernama Nora Tirah. Mendengar hal tersebut, ternyata Ani menjadi penasaran dan kemudian meminta foto Nora Tirah kepada siswa tersebut. Kemudian, siswa tersebut pun lantas membagikan akun Instagram Nora Tirah kepada Ani dengan tujuan agar Ani bisa melihat foto Nora Tirah di sana. Setelah melihat foto Nora Tirah di Instagramnya, Ani lalu memberitahu Ana, saudara kembarnya, tentang kemiripannya dengan Nora Tirah itu. Kemudian, Ani memperlihatkan foto Nora Tirah kepada Ana. Ketika melihat foto Nora Tirah, Ana setuju dengan pendapat Ani tadi bahwa Nora Tirah dan Ani memang terlihat sangat mirip. Berbeda dengan Ana, ternyata sang ibu menanggapi hal tersebut sebagai hal yang wajar dan biasa saja, dikarenakan fenomena kemiripan antara satu orang dengan orang lainnya terkadang memang menjadi hal yang lumrah terjadi. Melihat reaksi sang ibu yang biasa saja tadi, akhirnya Ani pun membiarkan masalah ini berlalu dan menganggap kemiripan wajah tersebut hanyalah kebetulan semata. Hari-hari pun berlalu, sampai suatu hari, seperti sudah ditakdirkan, Ani dan Nora Tirah bertemu untuk pertama kalinya dalam sebuah acara karnaval yang telah diadakan di sebuah supermarket di Kota Baru pada bulan Maret tahun 2019 yang lalu. Setelah bertatap muka secara langsung, Ani dan Nora Tirah sama-sama tercengang dengan kemiripan mereka berdua, dan seketika saja seperti kehilangan kata-kata dan mereka pun hanya saling menatap. Kejadian tersebut juga telah diketahui oleh teman-teman Ani dan Nora Tirah. Pada bulan Agustus tahun 2020, Ani mengunggah foto perayaan ulang tahunnya di Instagram. Teman-teman yang melihat hal tersebut lalu memberitahu Ani bahwa dia dan Nora Tirah memiliki tanggal lahir yang sama, yakni tanggal 19 Agustus. Hal ini rupanya menyebabkan Nora Tirah menghubungi Ani melalui Instagram, dan sejak itu Nora Tirah dan Ani mendiskusikan banyak hal dan menemukan bahwa ada terlalu banyak kesamaan di antara mereka berdua untuk sekedar dianggap sebagai suatu yang kebetulan. Jadi, akhirnya Ani dan Nora Tirah memutuskan untuk melakukan tes DNA. Setelah berdiskusi dengan kedua keluarga, Nora Tirah dan Ani pun sepakat untuk melanjutkan tes DNA di Rumah Sakit University Sains Malaysia di Kuban Krian untuk bisa melihat apakah mereka berdua memiliki hubungan biologis atau tidak. Pada saat itu, sampel darah yang dianalisis adalah darah Ani, Ana, Nora Tirah, Ibu Ana, dan Ani, yakni Siti Aminah Ismail berusia 66 tahun, dan ayah Nora Tirah, yakni Husin Omar yang berusia 64 tahun yang tinggal di Kampung Pulau Kundur, Kota Baru, Malaysia. Mereka semua pun menunggu hasil tes tersebut dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Setelah hasilnya keluar, betapa kagetnya mereka. Ternyata hasil tes DNA tersebut telah menunjukkan bahwa Ani dan Nora Tirah adalah 99,99% saudara kembar. Hal ini langsung saja membuat sang ibu, Siti Aminah, menangis terseduh-seduh. Bukan hanya itu saja, ternyata hasil itu juga telah menunjukkan bahwa Ana yang selama ini diketahui sebagai saudara kembar Ani sebenarnya adalah anak kandung dari Husin Omar dan almarhumah Rahma Isa yang selama ini telah disangka sebagai orang tua kandung dari Nora Tirah. Sementara itu, kakak kandung Ani yang bernama Ayu Haryani berusia 42 tahun yang merupakan anak nomor 2 mengatakan bahwa ketika ibunya melahirkan adik kembarnya, pihak keluarga tidak diberitahu apakah sang adik kembar identik ataukah tidak. Saat itu terlihat bahwa tanda di kaki adik kembarnya bertuliskan nama ibunya. Jadi keluarga mereka menerima bayi-bayi itu sebagai kembar tidak identik. Ayu juga mengatakan, berdasarkan akte kelahiran, Nora Tirah
Ana dan Ani, mereka semua lahir pada pukul 1:14, 1:27, dan 1:34, masing-masing pada tanggal 19 Agustus tahun 2001. Ayu juga mengatakan bahwa sang ibu awalnya menolak hasil DNA tersebut, dan hal itu tidak diungkapkannya kepada siapapun karena takut menimbulkan dampak psikologis, terutama pada Ana. Dampak emosional dari terungkapnya kebenaran ini sebenarnya terlalu berat untuk ditanggung kedua keluarga tersebut. Itu sangat menyayat hati mereka semua. Noratirah mengatakan bahwa ia sudah mengharapkan hasil DNA itu karena banyak kesamaan antara dirinya dan Ani. Tentang hasil DNA yang telah keluar saat itu, Noratirah diberitahu langsung oleh Siti Aminah yang diketahui sebagai ibu kandung Ani. Waktu itu, Siti Aminah menelpon Noratirah. Kemudian Noratirah menyetel telepon tersebut dengan pengeras suara agar apa yang ia perbincangkan dengan Siti Aminah dapat didengar oleh sang ayah Husin Omar dan juga saudara-saudara lainnya. Ketika mendengarkan hasil tes DNA yang dijabarkan oleh Siti Aminah tersebut, Husin Omar langsung menangis dan ia mengeluh dadanya sakit. Sejak saat itu, Noratirah merasa ayahnya berubah, seperti menjadi orang yang berbeda. Ia menjadi sangat pendiam dan sering menyendiri setelah mengetahui kabar itu. Husin juga sempat mengatakan kepada Noratirah bahwa dia sangat sedih karena Noratirah tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ayah kandungnya, yakni Ibni Yanin Muhammad Saleh yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 yang lalu. Bagi Husin Omar, kenyataan dari hasil DNA itu merupakan ujian yang terlalu berat setelah ia kehilangan sang istri, Rahma Isa, yang meninggal dunia pada tahun 2018 akibat penyakit diabetes. Sementara itu, Ani juga mengatakan bahwa ibunya Siti Aminah juga menangis setelah mengetahui bahwa Ana bukanlah putri kandungnya. Dia juga khawatir kebenaran itu akan menyakiti Ana. Pada saat itu, sang ibu memanggilnya ke kamar untuk menginformasikan hal tersebut. Siti Aminah juga menyuruh Ani untuk tidak memberitahu tentang hasil tes DNA tersebut kepada Ana saat itu. Tapi pada akhirnya, Ana juga mengetahui kebenaran ini dan dia mengaku sedih karena baru mengenal ayah kandungnya selama 2 bulan saja. Ana yang merupakan lulusan UITM itu menceritakan saat pertama kali bertemu dengan ayah kandungnya Husin Omar, perasaannya campur aduk. Ia senang bisa bertemu dengan ayah kandungnya, tapi Ana juga takut ayahnya itu tidak bisa menerimanya lantaran diketahui selama ini Noratirah adalah anak kesayangannya. Tapi meskipun demikian, ayah kandungnya tetap sangat menyayangi Ana yang baru saja berjumpa dengannya. Ana sangat bersyukur masih bisa bertemu dengan sang ayah. Ana juga mengatakan bahwa ia sangat sedih mengetahui bahwa dirinya hidup dengan keluarga lain selama 19 tahun. Yang lebih menyedihkan lagi, Ana tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Ana juga mengatakan bahwa mereka menderita karena kesalahan orang lain. Noratirah juga sangat sedih. Ayah yang dikenalnya sejak kecil, yakni Husin Omar yang telah berusia lanjut itu, terlalu terkejut dengan hasil tes DNA yang mengkonfirmasi bahwa dia bukanlah ayah kandung Noratirah. Saking terkejutnya, jantung Husin Omar tak kuat. Ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia 2 bulan kemudian. Noratirah yang merupakan lulusan diploma pendidikan anak usia dini di Politek College Cabang Kota Baru itu mengatakan bahwa ia tetap menjaga hubungan baiknya dengan saudara-saudaranya dari pihak ayah Husin dan bila memungkinkan mereka akan sering berkumpul di rumah almarhum Husin Umar karena diketahui bahwa semua anak dari Husin Umar ini sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Ayu Haryani mengatakan keluarga mereka tetap menganggap Ana sebagai saudara dan ingin agar Ana terus tinggal bersama keluarga mereka. Dan kini, Ana sudah pindah dan tinggal menetap dengan keluarga Siti Aminah dikarenakan memang kedua orang tua kandung Ana telah meninggal dunia. Mereka pun
menyambut Ana dengan penuh kebahagiaan sebagai suatu keluarga yang saling menguatkan. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.